Selamat datang di channel Banyuwangi Aktivis Podcast. Senang sekali saya Muhammad Naufal Taftazani kembali bersama pemirsa semua dalam serial Legal Stories. Dalam serial kali ini saya ingin menceritakan satu pengalaman menarik saya dalam menangani suatu perkara perdata. Ceritanya begini, beberapa hari yang lalu saya didatangi oleh seseorang yang mana orang ini kemudian menceritakan satu permasalahan di mana orang ini merupakan seorang kreditur yang telah melakukan suatu perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam. Orang ini meminjamkan sejumlah uang kepada seorang debitur, yang mana dalam perjanjian tersebut diatur bahwa debitur ini wajib mengembalikan sejumlah uang yang sudah dipinjam dalam waktu yang ditentukan. Namun ternyata setelah berjalannya waktu, ketika waktu yang telah ditentukan itu datang, ternyata pihak debitur itu tidak melunasi pembayaran hutang, hanya membayar sebagian dan tidak melunasi sebagaimana yang diperjanjikan. Dan berjalannya waktu, setelah beberapa kali dilakukan penagihan, ternyata masih tidak ada perkembangan. Maka kemudian pihak kreditur membawa perkara ini ke pengadilan, di mana dalam pengadilan dia mengajukan suatu gugatan dalam format gugatan sederhana. Nah, gugatan yang telah dilakukan ini kemudian dilakukanlah suatu proses pemeriksaan, yaitu pemeriksaan surat-surat, pemeriksaan saksi, dan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa memang telah terjadi suatu perjanjian utang piutang. Dan saksi-saksi juga telah mengkonfirmasi. Namun putusan dalam pengadilan ini ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh si penggugat atau si kreditur. Bagaimana? Kenapa bisa demikian? Nah, ternyata si penggugat atau kreditur ini telah lupa melakukan suatu langkah hukum yang mungkin sering kita dengar ya. Saya yakin hampir semua pemirsa di sini sering mendengar istilah ini. Apa langkah hukum yang dilupakan oleh si penggugat ini? Yaitu si penggugat ini lupa dalam melakukan somasi atau tidak melakukan somasi sebelum melakukan gugatan. Lah, apakah memang sefatal itu jika kita tidak melakukan somasi, kemudian gugatan kita bisa dinyatakan tidak dapat diterima? Nah, kita akan bahas di sini. Istilah somasi secara legal formal memang tidak ditemukan dalam aturan hukum kita. Namun, secara umum istilah somasi dapat kita temukan dalam suatu bidang hukum perdata di mana merujuk suatu langkah hukum yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUH Perdata. Apa bunyi pasal tersebut? Yaitu seorang debitur atau orang yang memiliki utang misalkan dalam perkara ini si orang yang meminjam uang, itu dinyatakan lalai apabila dengan suatu surat perintah atau teguran atau akta sejenis itu yang menyatakan lalai dalam suatu perjanjian. Nah, jadi istilah dari somasi ini secara sederhananya adalah suatu surat teguran atau surat perintah, yang mana dalam surat ini merupakan suatu surat penegasan apabila seseorang tidak melaksanakan suatu prestasi atau suatu yang telah diperjanjikan, itu kemudian berakibat kepada pernyataan lalai atau dinyatakan lalai tidak melaksanakan perjanjian. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak melaksanakan perjanjian ini? Setidaknya ada 3 hal yang dapat dikategorikan tidak melaksanakan perjanjian, yaitu tidak melaksanakan atau memenuhi keseluruhan dari isi perjanjian. Misalkan kita melakukan suatu perjanjian pinjam meminjam uang, yang mana dalam waktu tertentu harus mengembalikan, ternyata setelah diberikan uang tersebut kita tidak mengembalikan sama sekali uang tersebut. Nah, ini tidak melaksanakan keseluruhan perjanjian. Kemudian yang kedua, misalkan melaksanakan perjanjian namun telah melewati waktu yang ditentukan. Nah, ini sama dengan perkara ini, perkara yang kita ceritakan sebelumnya. Dalam hal ini, orang yang telah berhutang telah membayar sebagian namun tidak melunasi pada waktu yang telah ditentukan. Artinya debitur telah melaksanakan sebagian dari perjanjian tersebut namun tidak melaksanakan sesuai ataupun tidak melaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Dan dalam pengertian ketiga, istilah tidak melaksanakan perjanjian ini dapat juga dipahami apabila seseorang itu melaksanakan perjanjian namun tidak sesuai ataupun keliru dalam melaksanakan perjanjian. Maksudnya seperti apa keliru dalam melaksanakan perjanjian? Misalkan kita perjanjian jual beli yang mana objeknya adalah mobil. Saya menjual sebuah mobil, misalkan mereknya Avanza. Ternyata yang datang tidak Avanza tapi Xenia. Bahkan dalam perjanjian itu seharusnya sudah jelas dinyatakan bahwa perjanjian jual beli ini adalah tentang mobil Avanza.
Kenapa yang datang Xenia? Nah, ini bisa dinyatakan bahwa si pihak debitur itu telah lalai ataupun tidak melaksanakan perjanjian dalam pengertian keliru dalam melaksanakan perjanjian. Nah, pentingnya somasi ini sebenarnya seperti apa sih? Selain daripada dapat mengakibatkan suatu perjanjian tidak dapat diterima, yang mana dasar hukumnya adalah suatu jurisprudensi, yaitu jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 852 /K/SIP tahun 1972. Di sana berbunyi bahwa apabila seseorang itu tidak dinyatakan wan prestasi, maka harus dilakukan dengan cara penagihan terlebih dahulu atau melalui cara somasi. Yang mana apabila somasi belum dilakukan, maka pengadilan tidak dapat menerima gugatan ini atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Selain itu, pentingnya somasi dapat kita lihat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang mana dalam pasal tersebut diatur bahwasanya dalam hal penggantian biaya, penggantian kerugian ataupun bunga, barulah dapat mulai diwajibkan apabila seseorang itu telah dinyatakan lalai. Meskipun sudah dinyatakan lalai, tapi tetap tidak memenuhi perikatan atau perjanjian tersebut, maka sudah sah penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga dalam perkara perjanjian atau uang prestasi tersebut. Nah, jadi secara hukum seperti itu pentingnya somasi. Jika kita tidak melakukan somasi sebelum melakukan gugatan, maka kita tidak berhak dalam menuntut baik ganti kerugian, menuntut penggantian uang, menuntut bunga atau biaya dan lain sebagainya. Umumnya somasi ini dilakukan sebanyak 2 kali. Namun dalam perbankan pada biasanya misalkan jika kita berhubungan dengan koperasi atau bank, surat peringatan atau somasi itu dilakukan sebanyak 3 kali. Secara aturan tidak ada kewajiban yang mewajibkan seseorang harus melakukan somasi sebanyak 3 kali. Setidak-tidaknya sebagai bentuk ketelitian kita dapat melakukannya 2 atau 3 kali. Nah, selanjutnya jika kita mengabaikan somasi, apa sih dampak hukumnya? Apakah bisa? Ya tentu saja bisa, misalkan jika kita merasa sudah benar dalam memenuhi suatu perjanjian. Namun apabila ternyata memang kita tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah diperjanjikan dan kita tidak menjawab atau tidak merespon suatu somasi, maka dampak hukumnya adalah kita dapat digugat atau dilakukan langkah hukum oleh orang yang mensomasi kita. Nah, yang terakhir saya ingin memberikan satu tips tentang bagaimana kita melakukan suatu somasi. Yang pertama, jika kita ingin melakukan suatu somasi, pastikan dalam surat somasi kita ini memuat setidak-tidaknya adalah perintah dan teguran kepada seseorang. Kemudian yang kedua adalah kewajiban atau prestasi dalam suatu perjanjian yang hendak dilakukan. Dasar perjanjiannya setidak-tidaknya harus disebutkan. Atau misalkan jika itu sebuah aturan hukum, maka dasar hukumnya apa. Nah, setelah kita melakukan atau membuat surat somasi tersebut, saat kita kirimkan, ini yang penting juga, tips yang penting, saat kita mengirim, setidak-tidaknya kita harus membuat suatu berita acara penerimaan. Yang mana kita membuat surat somasi ini tidak hanya 1 lembar saja. Setidaknya kita harus memiliki salinan atau rangkap Yang satu kita kirimkan, yang satu kita simpan sebagai arsip. Apabila seseorang itu kemudian menyangkal telah menerima somasi, kita dapat membuktikannya dalam satu surat salinan dan satu berita acara penerimaan. Nah, selanjutnya jika memang kemudian berita acara penerimaan itu ditolak, bagaimana cara kita mengakalinya? Tips yang saya berikan ini misalkan jika kita ingin melanjutkan suatu somasi, kemudian pihak lawan ada potensi untuk menolak somasi tersebut, maka dapat kita lakukan dengan cara kita mengirimkan somasi melalui pos atau melalui suatu ekspedisi pengiriman surat, yang mana kemudian kita juga melakukan pengiriman secara faktual atau fisik. Artinya kita mengirim somasi itu secara bersamaan. Nah, tanda bukti yang telah kita terima dari pengiriman dalam ekspedisi atau pos itu sah dan dapat dijadikan sebagai suatu bukti surat penerimaan. Artinya celah untuk seseorang itu menolak atau menyangkal suatu penerimaan somasi itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Nah, itu semua tips-tips maupun perkara-perkara yang sudah saya tangani perihal tentang somasi ini. Bagaimana pentingnya kita harus membuat somasi ini? Tentu saja setelah melihat video ini, saya harap para pemirsa semua di sini tidak lagi mengentengkan perihal somasi sebelum kita melakukan gugatan di
pengadilan. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Noval Taftazani undur diri. Kita berjumpa lagi di lain waktu dalam channel Banyuwangi Aktivis Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.